Untuk tes TWK, pada saat itu menggunakan sistem HOTS atau Higher Thinking Order Skills, yaitu lebih banyak mengenai kecepatan mengerjakan. Jadi selain kalian harus belajar bagaimana materi itu bisa dilaksanakan dengan baik, kalian juga harus baca surat. Halo semua, saya adalah Ramil Kurniawan. Saya adalah peserta tes CPNS tahun 2019 dan ketika itu saya memilih instansi di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Saya Ainunisa Jariah, CPNS tahun 2019 dari instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai guru seni budaya di SMK Negeri Kudu, Jombang. Halo semua, nama saya Firda Ainunatiroh. Saya peserta CPNS tahun 2019. Pada waktu itu saya melamar di pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penempatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau yang lebih dikenal dengan Samsat. Tes CPNS tahun 2019 itu bisa dikatakan sebagai tes CPNS salah satu yang paling lama mungkin yang pernah dilaksanakan di Indonesia, karena kita ketika itu administrasi sekitar akhir tahun 2019, SKD awal tahun 2020, tepatnya Februari 2020, tapi baru dilaksanakan SKB sekitar bulan September sampai Oktober 2020. Ini adalah jarak yang cukup lama karena ketika itu memang kita tidak bisa melaksanakan tes SKB karena memang sedang melonjaknya kasus virus corona di Indonesia. Saya memilih formasi guru sejarah di instansi pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Ketika itu saingan saya berjumlah 35 orang dan yang diambil hanya satu. Pada saat saya mendaftar ada 22 saingan, sedangkan formasi yang dibutuhkan hanya satu orang. Bisa dikatakan saya salah satu yang beruntung di tes CPNS 2019. Kenapa saya bilang beruntung? Karena waktu itu perebutan formasinya hanya 3 orang. Saya, saingan 1 sama saingan 2. Jadi hanya berjumlah 3 orang yang memperebutkan satu formasi. Biasanya kalau di tes-tes CPNS itu yang memperebutkan formasinya itu bisa puluhan, bahkan bisa ratusan. Jadi ketika pengumuman lanjut ke tes SKB itu, nilai kedua saingan saya tadi, mereka tidak memenuhi prasyarat untuk lanjut ke tes SKB. Jadi di tes SKB itu saya hanya sendirian. Yang pertama tentu kita harus lolos dari tes SKD terlebih dahulu ya. Untuk lolos tes SKD ini ada berbagai macam trik yang mungkin bisa kita laksanakan agar kita mudah dalam melaksanakan tes SKD. Salah satunya adalah kita harus memahami pola materi. Jadi di SKD itu ada pola-pola materi atau pola-pola soal yang bisa kita kita pelajari, dan itu biasanya pola-pola itu setiap tes itu hampir sama. Kalau di SKD itu kan ada 3 tes, ada TIU, TWK, dan TKP, tes kepribadian itu. Dari tiap-tiap tes itu ada pola-polanya, ada materi-materi apa saja yang biasanya akan keluar, itulah yang sebaiknya kita pelajari. Persiapan belajar untuk tes SKD yang terdiri dari TIU, TWK, dan TKP dimulai dengan mencari materi dari berbagai sumber. Tips yang pertama dari saya, teman-teman itu perlu mengenali apa itu seleksi CPNS. Jadi nggak mungkin dong teman-teman sudah mempersiapkan, sudah siap ikut tes, tapi nggak ngerti tipe-tipe soalnya sendiri itu seperti apa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kedua teman saya tadi, di tes SKD itu ada 3 tipe soal. Yang pertama TIU, TKP, dan TWK. Untuk tes TWK, pada saat itu menggunakan sistem HOTS atau Higher Thinking Order Skills, yaitu lebih banyak mengenai penalaran, sedikit tentang hafalan. Jadi tips dari saya yaitu banyak-banyak membaca mengenai update berita terbaru dan dihubungkan dengan bela negara dan juga Pancasila.
Lalu untuk tes TIU dan juga TKP juga harus banyak-banyak mengerjakan soal, latihan manajemen waktu, dan juga latihan membaca dari berbagai sumber, bisa dari buku atau dari internet. Nah, untuk tips yang kedua, kalian bisa belajar dari media sosial. Contohnya, platform YouTube. Kalian bisa cari channel-channel yang membahas mengenai soal-soal tes CPNS seperti pembahasan soal TIU, pembahasan soal TKP, atau pembahasan soal TBK. Selanjutnya masih mengenai media sosial, kalian bisa menggunakan Telegram untuk mencari grup info mengenai tes CPNS 2021. Nah, kalian di grup itu tinggal bergabung. Nanti kalian bisa mendapatkan info terupdate apa saja dan juga biasanya menyediakan latihan soal dan juga tryout. Adalah mengenai kecepatan mengerjakan. Jadi selain kalian harus belajar bagaimana materi itu bisa dilaksanakan dengan baik, kalian juga harus memperhatikan waktunya karena tes SKD itu dibatasi oleh waktu yang sangat singkat sekali. Jadi jumlah soalnya kalau tidak salah ketika itu 100 soal, sedangkan waktu untuk mengerjakan hanya 90 menit. Artinya kita hanya memiliki waktu sekitar 58 detik untuk mengerjakan satu soal, dan itu sangat cepat sekali, apalagi nanti ketika kita jatuh di soal-soal matematika. Oleh karena itu manajemen waktu menurut saya sangat penting di sini. Biasakan mengerjakan soal dengan waktu yang sebenarnya. Maksudnya di sini kalian berlatih mengerjakan soal sebanyak 100 soal dengan hanya waktu 90 menit. Jadi nanti kalian bisa mengetahui kelemahan kalian tuh di tipe soal yang mana. Seperti itu. Yang terakhir dan yang tidak kalah penting adalah kalian jangan melupakan Tuhan kalian masing-masing. Alias sebelum mengerjakan soal atau sebelum kalian menghadapi tes ini, persiapkanlah rohani kalian dengan cara berdoa sebanyak-banyaknya kepada Tuhan kalian masing-masing. Dengan berdoa itu maka kita akan merasa tenang, terus kemudian kita juga akan percaya diri dalam mengerjakan soal-soal yang akan kita hadapi. Jangan lupa untuk menghadirkan Tuhan dalam perjalanan kompetisi ini. Bisa dengan cara berdoa, bisa dengan cara meminta ridho orang tua dan support doa dari orang tua, dan juga doa dari sekeliling kalian, seperti minta doa teman, rekan kerja. Dan juga jangan lupa untuk bersedekah. Dan juga ketika kalian mengerjakan soal itu, waktu mau menjawab, awali dengan membaca Bismillah. Mungkin itu sedikit tips dan trik dari saya. Kalau di SKB itu karena SKB biasanya adalah materinya sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jadi kita belajar aja banyak-banyak mengenai apa formasi yang akan kita ambil. Misalnya saya adalah guru sejarah. Ketika itu saya mengambil formasi guru sejarah yang ada di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Ketika saya lolos tes SKB, saya otomatis hanya belajar materi mengenai keguruan dan mengenai materi tentang sejarah saja. Selanjutnya untuk tes SKB, ini yang agak unik. Karena waktu itu saya melamar pada jurusan pengadministrasi pajak dan juga jurusan kuliah saya itu D3 pajak. Saya kira yang akan keluar soal mengenai pajak, tapi ternyata soal yang muncul mengenai arsip. Karena jabatan saya waktu itu pengadministrasi, jadi soal SKB itu melekat pada jabatan, bukan tentang jurusan yang kita miliki. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah meremehkan kompetisi ini. Semoga kalian di luar sana yang sedang berjuang untuk tes CPNS 2021 dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan waktu belajar yang tersisa dengan tepat. Jangan terpaku pada satu soal yang sulit. Libatkan Tuhanmu dalam setiap urusanmu. Insya Allah akan dipermudah. Sekian. Nah, tips dari saya yang terakhir yaitu baca surat Al-Waqiah setiap hari.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Semoga kalian semua bisa lolos tes CPNS tahun ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.